koyoke aku bakal kekurangan. Yuk pindah nang Moab yuk. Suami istri 2 anaknya laki dia pindah ke Moab. Tapi pada waktu dia ada di Moab, Bapak Ibu, dia aja pada waktu di Moab, warga negara dia itu masih Bethlehem, tetapi tinggalnya di, lihat ini, nama orang itu ialah Elimelek. Elohim, Melek itu adalah raja, dari diterjemahkan nama itu adalah Tuhan Rajaku, Tuhan Allah Rajaku, ya. Nama istrinya Naomi dan 2 anaknya Mahlon dan Keyon, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yuda. Dari warga negaranya adalah Bethlehem, KTP-nya Bethlehem. Dan setelah sampai ke daerah Moab, menyeberang sebelah timur Laut Mati, ada loh nyebrang, saudara, nyebrang sungai loh ini. Dan setelah sampai di sana, diamlah mereka di sana. Diamlah mereka di sana. Tapi KTP-nya mana? Bethlehem. Tapi hidupnya, makanya geraknya selama 10 tahun itu jadi orang apa? Moab. Moab. Moab itu apa, Pak? Bapak Ibu tahu nggak Moab? Moab itu kalau berkejadian pasal 19 ya, baca sendiri. Itu Lut punya anak sama anaknya. Jadi Lut punya istri sama anaknya sendiri, 2 perempuan itu. Yang pertama namanya siapa? Moab. Yang kedua anaknya juga laki-laki, namanya Ben-Ami. Moab itu menjadi bangsa yang besar, menjadi suku Moab. Dia menyembah bukan Allah, tapi dia menyembah dewa Kemos. Dewa Kemos itu dewa yang meminta persembahan seperti orang Israel. Orang Israel memberikan persembahannya korban kambing, lembu. Tapi kalau Kemos, dewanya orang Moab, dia minta korbannya anak sulung laki-laki. Jadi setiap anak sulung laki-laki harus disembelih, dibunuh, dipersembahkan dewa Kemos. Kalau enggak, maka tidak akan ada hujan, tidak ada panen. Lah, yang satu anak lagi namanya Ben-Ami menjadi bangsa Amon. Cukup besar bangsa ini. Sama, dia bukan Kemos tapi dewa Molek. Ibadahnya sama kayak orang Israel, tapi yang dipersembahkan bukan kambing domba setiap tahunnya kepada Allah sebagai penghapus dosa, tetapi anak sulung laki-laki. Ya. Nah, Bethlehem itu kasih karunia. Moab itu bangsa di luar kasih karunia. Karena Moab ini lahir dari bangsa yang tidak diberkati Tuhan. Betul? Kok gak berkati Tuhan, Pak? Lawang bapaknya menikah sama anaknya. Ini bangsa gak diberkati. Lah, tapi bangsa yang gak berkati ini kaya, gak pernah kekurangan. Ada yang gandum, ada jelai, ada anggur di sini. Dan di sini Bethlehem sing kota roti. Meh entek gandum, meh entek jelek, meh entek anggur, karena nggak hujan cukup lama. Nah, ini yang disimbolkan adalah Elimelek ini berbicara tentang orang percaya. Ya, gambaran orang percaya. KTP-nya Kristen. Orang percaya Yesus KTP-nya. Betul? Tapi dia hidupnya di Moab. Hidupnya di dunia ini. Gaya hidupnya, bicaranya, perilakunya, pola pikirnya pakai sistem dunia. Kalau ada di Bethlehem, dia harus taat sama Tuhan. Karena dia umat pilihan, umat yang dipilih Tuhan, umat yang dikhususkan Tuhan. Saudara dan saya ini adalah umat pilihan Allah.
bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Status saudara adalah imam yang raja. Saudara itu imam yang menjadi raja. Gai pak, lah aku doa mah bukti ini sekarang belum, tapi karena nanti saudara akan hidup di masa Kristus, maka saudara dijadikan imam tapi raja, imam yang memerintah. Saudara bangsa yang sudah dikuduskan, dipilihkan, dipisahkan. Ngene gak oleh, ngene gak oleh, ngene gak oleh. Lah ndek kene ngene ya oleh, ngono ya oleh, rene ya oleh. Yang ngerti katakan amin. Yang belum paham tak ulangi lagi. Elimelek itu simbol. Makanya kitab Janji Lama itu penuh dengan simbol-simbol, supaya dipelajari orang non-Israel. Saudara dan saya ini non-Israel, bangsa bukan pilihan Allah. Tapi karena Israel menolak pada waktu itu, maka saudara dapat kasih karunia. Allah menyelamatkan lebih dulu bangsa non-Israel. Saudara dan saya dipilih dulu, diberkati dulu, sampai Israel nanti menjadi cemburu. Saudara saya itu suruh belajar ke Israel. Bangsa itu bangsa yang dipilih Allah tapi gagal. Dalam proses keselamatan mereka dipakai lebih dulu, tapi mereka menolak. Sehingga saudara saya dipilih dulu mengenal Allah. Ya. Nah, saudara hidup dengan otoritas Tuhan. Yesus sebagai Tuhan, saudara dan saya sebagai hamba. Saudara harus manut aturan. Lek wis percaya Yesus, yo percaya. Lek percaya Yesus itu angel loh pak. Dia tahu. Lihat Galatia 5 ayat 16, itu harus jadi Galatia 5 ayat 22. Suka adu domba, boleh enggak? Gak boleh di sini. Di sini boleh enggak adu domba? Boleh. Di sini ngakali boleh enggak? Gak boleh. Tapi di sini lo ya harus. Lah gak ngakali yo gak dapat duit. Betul enggak? Loh. Ikut Tuhan Yesus itu tidak semudah Bapak Ibu bayangkan. Makanya belajar dulu supaya nanti setelah saudara dipanggil Tuhan, hidup yang akan datang, saudara sudah tahu, karakter saudara sudah tahu bahwa hidup ikut Tuhan Yesus itu ada batasan-batasannya. Kalau maaf ya, maaf, karena saya punya saudara ini suka nih nganani duit, maaf loh ya. Lah sini kalau nggak ada, saya saudara sendiri nganani duit Kristen. Tapi boleh nggak nganani duit di sini? Nggak boleh. Tapi dia biasa sedang gereja, ya persembahan, ya persepuluhan. Makanya dengan firman Tuhan tersinggung, aku gak diundang. Saya lebih suka ngajar saudara karakter, supaya nanti pada waktu saudara saya menghadap Tuhan, saudara semua bisa ketemu satu muka dengan muka di hadapan tata Kristus. Loh, memang tingkat aku iyalah, biar ibu ajari ya. Lo ketemu nih, lo kok ketemu Turen, lo ketemu Salatiga, lo ketemu Semarang, lo kayak ngajari podo. Saudara, memang mengikuti Yesus di kotak. Rono gak oleh. Kati nggak sakara dewi, stop. Nah, pelajaran ini Bapak Ibu, Elimelek ini menjadi contoh saudara dan saya. Kalau saudara sambil keputusan percaya Yesus Tuhan, itu pikir-pikir 10 kali, 30 kali, 40 sampai 100 kali pikir dulu. Kan sudah pasti, ya aku percaya Yesus. Maka saudara harus siap menjadi bangsa, menjadi orang yang dikhususkan untuk Tuhan, dipilih, dipagari. Ini gak oleh saudara disiapkan menjadi imam, mat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tapi selain kepunyaan Allah, tidak ada yang sanggup. Jiwit pun tidak akan bisa kalau umat kepunyaan Allah. Lah ini Elimelek adalah simbol gambaran orang yang mengaku percaya sama Allah tapi hidupnya ada di Moab.
Moab itu simbol sistem dunia. Boleh bohong, ya, boleh adu domba. Yang penting aku bisa menang. Yang penting aku bisa bertahta. Semua cara dihalalkan di Moab. Nah, pelajaran buat saudara saya hari ini, tetaplah bertahan bagaimanapun keadaanmu, proses hidupmu yang begitu sulit, tetapi percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu ada di dalam proses hidupmu. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Kalau dia bilang sekali-kali gak apa-apa, kita sekali-kali, jangankan sekali-sekali, rong kali pun aku malah gak beli. Lah sekali-kali, saya sakmene lek rong kali gak ngombo nanti saudara. Artinya tolak. Allah lek gereja minggu iki ya, minggune sono gereja. Tapi lek pertemuan bareng iki gak ono. Ya wis yo, pertemuan bareng ae. Komunitas nanti to? Nang pantai. Saudara, kayaknya sepele Bapak Ibu. Tapi kalau lama-lama menjadi sepolo. Harus hati-hati. Apa akibatnya Bapak Ibu? Akibat kalau sampai terjadi, kita pertama akan kehilangan perlindungan Tuhan. Baca, Kak. Rut 1 ayat 3-5. Kemudian matilah Elimelek semua suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Dek Moab saudara dia. Lah kok suaminya meninggal? Lagi. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Loh, lah suami yang anaknya mati. Lah tadi yang membawa keluar dari Bethlehem ke Moab itu ide sak keluarga, perjuangan bareng, tapi sudah sampai di Moab. Itu perjalanannya 10 tahun itu ya, enggak langsung terus mati saudara, enggak. Itu perjalanan 10 tahun itu tiba-tiba suaminya meninggal, dua anak laki-laki meninggal, tapi anaknya sudah menikah. Laki-laki pada waktu itu simbol. Jadi anak keluarga ini sudah keluarga yang sudah nggak punya keturunan lagi, karena laki-lakinya sudah meninggal semuanya, dan dia bangsa ini Elimelek ini menjadi keluarga yang tidak memiliki keturunan, maka dia mengalami perlindungan Tuhan yang seharusnya bersama mereka, karena dia keluar, dia tinggalkan kasih karunia tadi, dia tidak mendapatkan perlindungan. Tiba-tiba suaminya kalau kita lihat di cerita ya, tak cari-cari apa loro sik ya, apa loro flu, bos, tidak ketemu saudara. Di historisnya karena bahasa Inggris ya, kali ceritanya diterjemahkan, mau saya nggak pinter bahasa Inggris, tak terjemahkan ulang, tak ulang lagi, tidak ketemu, tiba-tiba dia mati. Ayo bayangkan saudara, sak rombongan wis kadung ninggali pindah tempat, terus tiba-tiba suami mati, anak-anak laki mati semua. Naomi ini perasaannya gimana? Pahit, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, hatinya selalu gelisah karena kehilangan suami dan anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat yang ada di dalam Bethlehem tadi berubah jadi kutuk. Yuk. Rut 1 ayat 21. Aku telah pergi dengan tangan yang penuh, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan yang kosong. Pada waktu Elimelek keluar dari Bethlehem, posisinya kekurangan atau masih ada? Masih ada. Jadi seluruh Bethlehem tadi itu masih hidup, masih bisa makan gitu. Tapi karena Elimelek ini melihat di sana kok lebih ono goyangi lagi sana, pindah. Pada waktu pindah dia bawa semuanya. Tetapi perlu disadari Bapak Ibu, setelah kita meninggal kasih karunia Tuhan, apa yang dialami? Berkat itu berubah menjadi kutuk. Aku telah pergi dengan tangan yang penuh, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan gak ada artinya. Setelah orang meninggalkan Yesus, meninggalkan kasih karunia, hidup menjadi dua langkah. KTP-nya Kristen, tapi dia hidup secara duniawi, gak ada apa-apanya. Apa sih yang sudah didapati? Uangnya banyak, hartanya banyak, hatimu gelisah, gak bisa tidur, penuh dengan kekhawatiran, bisa sakit loh. Betul?
Di sini ada masa kekurangan, ada masa proses ujian iman saudara. Dipasno, dipepet, bahkan sudah terbit tapi nggak sampai geletak. Sebelum geletak, tangan Tuhan sudah mengangkat sudah dulu. Tapi ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada penyertaan Tuhan. Lebih pilih mana? Saya yakin jemaat pasti pilih, Pak, masa mangani gak pati enak, pokoknya sehat, damai, hati ya sukacita, sejahtera. Sehat itu mahal. Amin. Nah, yang ketiga, Bu. Kehilangan penyertaan Tuhan. Ayo. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Gaya hidupnya kita ini Bapak Ibu kan dibatas-batasi, sehingga ibarat lari, yang lainnya bisa kenceng, kita mesti dilurus, lari kudu lurus. Lah padahal di lurus sih kadang-kadang nggak ketemu es teh ya. Lah sing kene menggo ono es degan, ono es jeruk, saudara. Bener nggak? Lah karena Tuhan ini suruh nari kita tetap jalannya kecil, lurus kecil, bahkan ketemu air putih kadang-kadang ketemu lurus toh. Prosesnya Tuhan. Di sini ngumpulin dulu. Tapi ingat Bapak lihat ini. Ingin suatu kerjaan yang besar, yang dapat yang banyak, tetapi bocor. Tek. Ya. Yang keempat, Kehidupan menjadi pahit. nah, Rut 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi atau manis menyenangkan. Sebutkanlah aku marah atau pahit getir, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Naomi itu artinya manis, menyenangkan. Tapi pada waktu dia pindah ke Moab, berubah, nama itu jadi berubah. Dia sendiri yang ngomong, apa namanya? Marah. Ya, baca Bu. Kehilangan kuasa untuk menangani dosa. Bukan. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kalau saudara saya sampai meninggalkan kasih karunia, hidupnya cara duniawi, jangan kaget. Saudara akan gampang kepahitan, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Kesinggung, sakit hati, kepahitan itu nutupi berkat. Kenapa Pak kok tiba-tiba gitulah? Karena saudara hidup dua dunia. KTP-nya Bethlehem, hidupnya Mantingan, Moab, Peter baik di Moab. Ya, makanya sering ono wong-wong titik tersinggung, ono pendeta khotbah tersinggung. Kalau saya Bapak Ibu, saya ke gereja, kalau pendeta itu tidak nyinggung saya pindah. Saya Ibu nggak bisa nyinggung saya pindah. Iya toh? Loh firman tidak pernah ngusik kok. Ini penuh dosa loh ini. Kalau nggak ada firman nunjes ngeluih dosa. Kita akan hidup sama naman santai saja. Sehingga pada waktu itu saya kenal tahun berapa ya, dikasih ya khotbah tentang Yunus, nusuk saya sungguhan, saya nangis pada itu, sehingga saya ngalamin perubahan, ngalamin pemulihan setelah itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada khotbah berkat, aduh, stop, minta Pak Gembala, tusuk Pak, dosa-dosa ini cuil Pak, aku tersinggung, gak apa-apa, singgungan aku terus Pak, semakin sudah tersinggung, semakin tersinggung, lama-lama saudara akan pulih, karena dicongkeli, dikeluarkan semua, saudara tidak akan kepahitan lagi. Jadi kalau saudara hidup dalam kasih karunia, tidak pernah tersinggung lagi, orang ngomong tersinggung, saudara kayak biasa.
Bapak Ibu. Ayo. 5. Kehilangan kuasa untuk menang dari dosa. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau saudara keluar dari kasih karunia, saudara dua hidupnya. Bapak Ibu, sulit untuk menolak dosa, itu sulit. Selalu jatuh, pasti jatuh, selalu jatuh. Jadi untuk berkata tidak, itu nggak bisa. Maka itu firman ini mengajarkan saudara dan saya untuk tetap di dalam kasih karu. Lho mak lek wis kan jatuh piye, Pak? Yo, ini lihat Naomi, pinter orang. Rut 1 ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang Stop. dari Dan ia pulang dari mana? dari Moab. Baliknya kemana? Bethlehem. Jadi kalau sini sudah merasakan, loh, kegagalan, kok gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, pikir lagi, saudara, introspeksi diri, loh, kayak aku keluarga kok kasih karunia, kau merasakan keluarga seperti itu, saudara balik. Kalau sudah balik, saudara mengalami ini. Ya, baca lagi. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Rut 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Naomi yang sudah ada di Moab tadi, yang sudah merasa kehilangan semuanya, pada waktu mengambil keputusan pulang ke Bethlehem, dipulihkan nggak? Dipulihkan lagi. Kalau Naomi tidak pulang, tetap di Bethlehem sampai mati dengan dua menantunya. Nah, maaf dengan menantunya. Wah, pinter saudara, berarti nggak ngantuk. Bisa terjadi pemulihan nggak? Bisa lahir Raja Daud nggak? Nggak bisa. Sebab Naomi dipulihkan ini, maka menantunya dipulihkan di bait Tuhan, melahirkan Raja Daud. Keluarga deretan ini sampai melahirkan Yesus. Coba kalau Naominya nggak mau, aku wis jadi rondo seorang payus ning kene ae sak matine. Raja Daud lahir sama dia? Enggak. Makanya saya senang belajar Naomi. Orang paling hebat, perempuan hebat Naomi. Sebab dialah yang menentukan kelahirnya Raja Daud. Dialah yang membuat Mesias lahir dari keturunannya dia. Naomi, perempuan, saudara, tetapi punya pemikiran yang hebat. Suaminya yang dulu melihat, dekono loh lebih enak. Tapi setelah dialami bersama, istrinya bilang, ngalami kekurangan, ngalami nggak ada sejahtera, nggak ada damai. Dia balik lagi ke kasih karunia. Dia balik lagi ke Bethlehem dan dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Jadi tadi lapo lagi tuh Elimelek Naomi tadi jalan-jalannya. Rugi apa untung tadi itu? Rugi. Wis suaminya meninggal, dua anak lakinya meninggal, barangnya entek, mulai nggak ada apa-apa. Tapi karena kasih karunia Allah dia dipulihkan kembali. Apapun Bapak Ibu yang alami, proses bagaimanapun, jangan sekali lagi tinggalkan kasih karunia. Kasih karunia Allah itu sumber keselamatan. Yesus itu Tuanmu dan saudara sebagai hambanya. Turuti Tuanmu, maka dia selalu menyertai apapun proses hidup saudara. Amin. Musik maju ya. Saya tutup dengan kesaksian ya. Ditutup Bu.